terduga itu adalah sebagai aktor intelektual penjualan aset pemerintah Provinsi Banten, kawan-kawan. Apakah kita masyarakat mahasiswa Provinsi Banten akan diam atas kegagalan pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan informasi hukum yang ada di Provinsi Banten? Berbicara permasalahan yang ada di Provinsi Banten, kawan-kawan perlu ketahui, sama-sama kita ketahui di nasional bahwasannya seluas 1.750 hektar lahan pemerintah yang di PSN-kan, yang diberikan kekuasaannya kepada swasta, kawan-kawan. Keresahan ini muncul bukan hanya semata-mata atas dasar pembangunan PIK 2. Kalau jika hari ini pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Banten tutup mata, maka saya akan pastikan kami BEM Banten bersatu pasti. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gabung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa kebohongan, bangsa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Satu hal, kawan-kawan, ketika kita berbicara PSN PIK 2, kami Universitas Parayangan menolak keras dan cabut atas status PSN yang ada di PIK 2. Semangat, kawan-kawan. Karena pada dasarnya apa, kawan-kawan? Di daerah di sana udah banyak nepotisme, banyak penggusuran lahan, masih banyak juga perihal sertifikat ilegal, kawan-kawan. Tapi kenyataannya apa, kawan-kawan? Hari ini pemerintah tidak bisa menegaskan bahwasanya itu menjadi kasus pidana, melainkan hanya menjadi kasus hukum teknis dan administrasi saja, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Karena saya merasakan betul di Banten Selatan, walaupun kita berbicara PSN PIK 2, itu galian-galian banyak yang banyak pertambangan ilegal daerah sana, kawan-kawan. Larinya kemana? Ke PIK 2, kawan-kawan. Satu hal lagi, kawan-kawan, berbicara kesehatan yang ada di Provinsi Banten. Angka stunting yang ada di Provinsi Banten itu menyentuh nomor 2 di Indonesia, kawan-kawan. Artinya apa, kawan-kawan? Berarti ini pemerintah belum selesai. Pemerintah belum konkret atas program-program yang ada di tatanan kesehatan, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih daripada kawan-kawan Presiden Mahasiswa Penelitian atas penyampaian orasinya. Selanjutnya orasi akan disampaikan daripada Sekjen BEM Banten Bersatu kepada Sekjen Geri, dipersilakan. Inilah kawanku datang kemari untuk perubahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan masa aksi, selamat sore masyarakat Jakarta yang hari ini terganggu oleh aksi mengevaluasi 100 hari kinerja Kabinet Presiden Prabowo dan Gibran. Salam cinta, salam juang, salam intelektual pembangunan peradaban. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan. Hari ini kami BEM Banten Bersatu membawa isu-isu permasalahan yang ada di Provinsi Banten sebagai bentuk komitmen kami sebagai mahasiswa untuk mengontrol kebijakan pemerintah daerah agar tersampaikan kepada pemerintah pusat, kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui, Provinsi Banten lahir pada tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai tahun sekarang menjadi 24 tahun bukanlah angka yang mudah lagi, kawan-kawan. Namun tetapi perlu masyarakat Jakarta ketahui, Banten sendiri selalu kita kawan-kawan mahasiswa di Banten mendaulatkan Provinsi Banten sebagai provinsi 1000 problematik, kawan-kawan.
mulai dari tatanan bagaimana pengelolaan pemerintahan, bagaimana tentang tindak pidana kasus korupsi yang begitu besar-besaran yang ada di Provinsi Banten, kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui, yang hari ini mungkin tidak terdengar bagi kawan-kawan sebagian yang ada di daerah Provinsi Banten. Provinsi Banten hari ini memiliki kasus yang besar, kawan-kawan. Kasus apa hari ini, kawan-kawan? Bukan hanya tentang PIK, tetapi bagaimana tindakan kejati di Banten untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi sebesar 1 triliun, kawan-kawan, atas pembebasan lahan yang ada di Rancagede. Hari ini sudah dipanggil, bahkan sudah keluar siaran rilis berita bahwa pemanggilan salah satu oknum yang terduga itu adalah sebagai aktor intelektual penjualan aset pemerintah Provinsi Banten, kawan-kawan. Apakah kita masyarakat mahasiswa Provinsi Banten akan diam atas kegagalan pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan supremasi hukum yang ada di Provinsi Banten? Berbicara permasalahan yang ada di Provinsi Banten, kawan-kawan perlu ketahui, sama-sama kita ketahui di nasional bahwasannya seluas 1.750 hektar lahan pemerintah yang di PSN-kan, yang diberikan kekuasaannya kepada swasta, kawan-kawan. Keresahan-keresahan ini muncul bukan hanya semata-mata atas dasar pembangunan PIK 2. Kalau jika hari ini pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Banten tutup mata, maka saya akan pastikan kami BEM Banten bersatu pasca daripada aksi kita di nasional akan membawa isu-isu yang ada di nasional di daerah kami, kawan-kawan. Kami meminta terhadap Presiden Prabowo, karena dengan dalam cita-citanya beliau menginginkan percepatan ketahanan pangan. Namun tetapi perlu kawan-kawan ketahui, deforestasi hutan besar-besaran yang ada di Provinsi Banten begitu luar biasa, kawan-kawan. Bukan hanya di Provinsi Banten, di daerah-daerah negara Indonesia, Presiden Prabowo sedang gencar-gencarnya mendeforestasi lahan, pembebasan lahan untuk untuk penanaman sawit, kawan-kawan. Kalau kita melihat sebagai mahasiswa, kita tidak akan pernah melupakan bahwa kita dari mana, siapa, dan mengapa kita berada di sini. Kita tidak akan pernah mempermasalahkan soal itu. Tetapi kita berkumpul hari ini adalah bentuk konkret bahwa kita selaku mahasiswa masih peduli akan kebobrokan pemerintah atas kebijakan yang hari ini sudah selesaikan, sudah dijalankan. 100 hari kinerja Presiden Prabowo Gibran bukan semata-mata angka, kawan-kawan, melainkan ini adalah evaluasi langkah awal yang konkret untuk meminimalisir kebobrokan dan ketololan pemerintahan Prabowo untuk kebijakan-kebijakan masyarakat ke depannya. Apakah kita sepakat hari ini mendaulatkan Presiden Prabowo Gibran sebagai presiden tolol, kawan-kawan? Sepakat? Apakah kawan-kawan sepakat jika pemerintahan Prabowo dan Gibran adalah kaki tangan daripada oligarki dan keluarga Solo? Sepakat, kawan-kawan? Sekali lagi, sepakat, kawan-kawan? Kita sebagai mahasiswa jangan acuh dan acuh, kawan-kawan. Permasalahan yang ada di Banten, permasalahan yang ada di DKI Jakarta, bukan hanya semata-mata itu adalah controlling sebagai mahasiswa, bukan. Tetapi ini adalah pressure terhadap pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan-permasalahan yang fundamental, kawan-kawan. Tanpa kita sadari, hari ini kita telah melalai, telah melupakan bahwa presiden hari ini adalah presiden di tangan besi, yang mana presiden kita hari ini adalah terduga pelanggaran HAM berat pada tahun yang lalu, kawan-kawan. Apakah kita akan tetap diam ketika gerakan-gerakan mahasiswa di sweeping oleh partai-partai coklat? Bukan lagi rahasia umum, partai coklat adalah partainya para penguasa, kawan-kawan. Abang-abang yang berdiri di sana, mereka dengan gagah, mereka dengan lantang, mengokang senjata, seakan-akan mereka yang memiliki kuasa, kawan-kawan. Mereka tak lain dan tak bukan sebagai kacung bagi para penguasa, kawan-kawan. Hari ini kami BEM Banten bersatu
membawa isu-isu daerah kita yang mana telah disampaikan oleh berbagai presma yang ada di Provinsi Banten. Permasalahan PIK bukan hanya tentang soalan PSN, permasalahan PIK bukan hanya tentang pembebasan lahan, permasalahan PIK bukan hanya tentang pemerataan ekonomi kawan-kawan. Maka dari itu, saya ingin jika kawan-kawan hari ini masih komitmen dalam gerakan kita kepalkan tangan kiri kita ke depan untuk sebagai simbolis perlawanan kawan-kawan. Di depan kita telah hadir bendera merah putih. Ini adalah bentuk kecintaan kita sebagai mahasiswa di Indonesia atas kecintaan kita terhadap NKRI kawan-kawan. Ini bukan hanya sebatas simbolik. Saya katakan ini bukan hanya sebatas simbolik. Ini adalah bentuk kecintaan kita terhadap NKRI. Tangan kiri terkepal ke atas. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran, maka aku pastikan aku di antaranya. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran, maka aku pastikan akulah orangnya. Dan jika ada 1 orang yang membela keadilan, 1 orang yang membuat perlawanan, maka akan kupastikan, maka akan kuyakinkan akulah orangnya. Tunduk tertindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah sebuah pengkhianatan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.